بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim di dunia, terutama di Palestina dan tempat lain yang sedang terzalimi. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah segera memberikan pertolongan, mengangkat kesedihan mereka, dan membinasakan para musuh-musuh Islam. Amin ya rabbal alamin. Izin Ustadz, saya seorang wanita, ketika memilih calon suami nanti, orang tua saya menginginkan yang mempunyai pekerjaan yang bagus dari sisi penghasilan dan lainnya. Jujur saya jadi takut ketika memilih suami nanti, saya hanya mementingkan perihal duniawi. Karena prakteknya selama ini setiap kali ada CV laki-laki, yang pertama kali saya lihat adalah pekerjaannya apa. Walaupun agama juga tetap yang utama. Tetapi saya takut jika nanti saya tidak jujur, takut jika ketika memutuskan nanti faktor utamanya adalah pekerjaan. Mohon nasihat dan arahnya Ustaz. Barakallahu fikum barakallah. Yang pertama, sekali lagi Nabi SAW bersabda bahwa idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Apabila datang kepada Anda sosok laki-laki yang Anda ridho dengan agamanya dan akhlaknya, dalam arti ridho dengan hablum minallah dan hablum minan nasnya, maka nikahkan. Kalau Anda tidak nikahkan, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Dan yang dimaksud nikahkan apabila dua kriteria ini ada, dan kriteria yang lainnya. Jadi bukan hanya sekedar ini saja ya gitu loh. Karena kita tahu bersama-sama dalam sebuah konteks, dalam sebuah case, dalam sebuah pembahasan, kita harus menggabungkan seluruh dalil. Kita harus menggabungkan seluruh dalil dan keterangan para ulama. Kita harus menggabungkan seluruh dalil dan keterangan para ulama. Karena sebagian pihak berpikir bahwa kalau dari sisi wanita ya, pokoknya kalau yang maju agamanya bagus, akalnya bagus, udah nikahkan aja tanpa melihat sisi lain. Nanti ada fitnah loh. Karena pegang teguh dengan hadis ini. Jawabannya, nasihatnya adalah berpegang teguh dengan hadis ini adalah sebuah keharusan. Tapi sebagaimana pembahasan dalam setiap bab, itu udkhulu fi silmi kafah, kata para ulama. Masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Dan masuk ke dalam Islam secara totalitas dijelaskan sebagian para ulama tafsir adalah jika membahas sebuah kasus, membahas sebuah masalah, membahas sebuah bab, maka Anda harus memasukkan seluruh dalil yang berkaitan dengan bab tersebut. Jangan hanya 1-2 dalil terus lupa dalil yang lain, sehingga menimbulkan kesimpulan yang prematur, kesimpulan yang keliru dan salah. Jadi ini bahaya. Ini bahaya. Ini bisa menimbulkan kesimpulan yang keliru dan salah. Sebagaimana contoh misalnya dalam bab riba, misalnya dalam hadis Bukhari Muslim, la riba illa fin nasi'ah, tidak ada riba kecuali riba nasi'ah. Kalau ada orang membahas bab riba atau berbicara tentang bab riba hanya menggunakan hadis ini saja
tanpa pakai dalil yang lain dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, lalu ijma dan keterangan para ulama lain, keterangan para ulama dalam bab ini, maka kesimpulannya tidak ada riba fadl, karena riba hanya riba nasi'ah. Kenapa Nabi SAW mengatakan la riba illa fi nasi'ah, tidak ada riba kecuali riba nasi'ah, karena menggunakan adawatul hasar dan qasar dalam ilmu balaghah hadis ini. Sengaja saya ada beberapa hal yang saya nggak jelaskan, apa sih riba nasi'ah, apa sih riba fadl, itu pembahasannya lain. Tapi poinnya adalah kalau kita hanya mengambil satu dalil saja dan tidak menggabungkan seluruh dalil dalam setiap masalah, maka kita akan mendapatkan kesimpulan yang salah atau prematur atau kurang tepat atau terburu-buru, tergesa-gesa, dan akhirnya keliru. Begitu juga dalam bab nikah, ada orang hanya mengambil hadis ini lalu tidak memperhatikan keterangan para ulama yang lain atau dalil yang lain, sehingga berpikir pokoknya kalau sudah ada yang maju, agamanya akhlaknya baik, maka pasti terima. Tidak melihat dari sisi lain, tidak melihat dari sisi kecocokan, ketertarikan, lalu kafaah, kesetaraan, yang semua itu dijelaskan oleh para ulama panjang lebar dalam ilmu fikih, dan terbukti kalau tidak memperhatikan semua itu, maka seringkali rumah tangga tidak berjalan dengan baik. Jadi hadirin Allah muliakan, dan sejarah sudah mencatat ketika misalnya Zaid bin Harithah menikah dengan Zainab binti Jahsh, itu berhasil apa tidak? Nggak berhasil. Pertanyaannya, Zaid bin Harithah itu kurang soleh apa, hadirin? Kurang bertakwa apa? Dan akhlaknya kurang baik apa? Artinya kalau hanya berpegang dengan satu hadis ini, maka Zaid bin Harithah sudah memenuhi kriteria seperfect, sudah 100%. Kalau hanya fokus ke hadis ini, kalau hanya berpegang dengan hadis ini. Tapi ternyata tidak. Ternyata tidak berjalan dengan baik pernikahan mereka, dan tidak berhasil, dan akhirnya bercerai. Maka ini pelajaran besar bagi kita, bahwa harus melihat sisi yang lain. Dan di antara keterangan para ulama dalam masalah ini, khususnya dari sisi perempuan ya, maka kafaah di pernikahan, kesetaraan, artinya hendaknya calon suami itu satu level dengan istrinya atau lebih tinggi dalam beberapa faktor. Jadi hendaknya suami dalam beberapa faktor itu selevel atau lebih tinggi dari istri. Kenapa demikian? Karena suami akan jadi pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lihat dalilnya. Ayat Al-Quran. Jadi bukan, para ulama tuh ngejelasin nggak ngawur. Sebagaimana dijelaskan oleh atau dinukilkan dari Syekhul Islam. Para ulama mujtahidin, para imam secara umum, kalau menyimpulkan sesuatu itu bersandar pada dalil. Seringkali kita tuh karena nggak ngerti, nggak paham, dan ilmunya nggak selesai, mereka berpikir, oh ini kok begini gitu. Kan Anda baca dulu keterangan mereka. Dan dalil itu luas. Dalil itu sangat luas. Dan bisa dicek dalam ilmu usul fikih. Qiyas itu dalil, gitu. Dan semua cabang-cabang pendalilan
ada mantuk, ada mafhum, ada taksisul umum, dan seterusnya. Hal yang sangat panjang dalam ilmu ushul fikih. Dan salahnya ini, ketika mereka mengatakan hendaknya seorang hendaknya calon suami itu posisinya di atas wanita dalam beberapa sisi itu pakai dalil An-Nisa 34, Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa, laki-laki itu pemimpin. Dan bagaimana bisa memimpin dengan baik kalau posisinya ada di bawah, kalau nggak punya bargain position yang bagus, kalau lebih rendah daripada istrinya. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Jadi ada pembahasan tentang kesetaraan. Nah, bagaimana dengan pekerjaan hadirin sekalian? Itu bagian dari apa? Harusnya gini. Kalau hanya independen pekerjaan itu masih bukan labil ya, masih rentan gitu loh. Kalau ulama kan menjelaskan kesetaraan itu dari segi strata sosial, dari sisi keluarga, dari sisi kedudukan dan seterusnya. Adapun kalau sebatas pekerjaan, ada banyak orang punya pekerjaan yang gajinya misalnya 50 juta hari ini, 2 bulan ke depan diberhentikan dan dia nggak bisa move on dan akhirnya jobless dan seterusnya. Atau ada sebagian orang ketika mau menikah nggak ada pekerjaan, tapi dari sisi yang lain secara dunia artinya itu sangat kuat, mentalnya kuat, lalu ini rising star, lalu dari keluarga yang kuat juga, dari DNA yang kuat, lalu kedudukan di masyarakat kuat dan seterusnya. Ketika maju ke misalnya ke saudari kita atau ke anak kita, belum punya kerjaan, dia masih kuliah misalnya. Tapi dari sisi lain, ini dalam tanda kutip, ini tinggal nunggu waktu dengan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bisa nikahkan. Jadi sebatas fokus pada pekerjaan belum sebuah bacaan yang utuh gitu loh. Ada banyak orang terkesan dapat pekerjaan strategis tapi karena bantuan temannya, sedangkan dalam diri dia nggak perform juga. Dan tanpa kita sadari 6 bulan temannya masukin, kecewa dan ingin mencat dia gitu. Tapi kan calonnya nggak tahu. Begitu nikah sebulan berikutnya lay off, nggak. Jadi jangan fokus ke titik itunya. Lihat dari sisi keutuhan, bahwa kelayakan dia sebagai pemimpin itu paling penting. Makanya tidak ke semua faktor ada pembahasan khusus dalam masalah kafah, tapi kira-kira salah satu poinnya apa yang kita bahas. Jadi lihat dari sisi yang jauh lebih dalam, lebih fondasi dan lebih luas. Lihat dari sisi kedudukan sosial, lalu keluarganya bagaimana, keluarganya ini DNA juara atau DNA pecundang, itu penting. Lalu bagaimana kedudukannya dan lain-lain, sehingga tujuannya adalah agar rumah tangga bisa berjalan dengan baik dan terjadi kepemimpinan yang solid
kepemimpinan yang solid. Ada sekali demikian. Ada orang ketika nikah tidak punya pekerjaan yang meyakinkan, tapi dari keluarga yang solid, DNA juara, lalu punya kecerdasan, bla 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 bla. 10 tahun kemudian kaya raya nih orang, gitu. Atau emang nggak masuk ke dunia profesionalis, dia bisnisman, dia bangun usaha, dan tinggal nunggu berhasil aja dengan taufik Allah. Jadi artinya kalau kita ingin mempertimbangkan itu, bacaan kita harus kuat gitu loh, bukan hanya sekedar demikian. Karena ada kasus demikian. Saya tahu ada kasus dia nikah, dan itu dia nikah karena calon suaminya punya pekerjaan yang bagus. Beberapa, nggak sampai 6 bulan suaminya berhenti dari kerjaannya karena performa suaminya nggak bagus. Dia bilang, akan berhenti, divorce, cerai. Simpel itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin.